Intinya semua ujian butuh sabaran. Sabar itu solusi terbaik, ya, perangkat terbaik, kendaraan terbaik. Kalau orang sakit, obat terbaik, resep terbaik untuk bisa keluar dari permasalahan. Baik, Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yang maknanya pesan dari atau pesan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa li rabbika fasbir, di ayat ke-7 surah Al-Muddathir, dan karena Tuhanmu bersabarlah, diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau bersabar dan berharap pahala kepada Allah serta menginginkan wajah Allah Ta'ala dengan sikap sabar beliau tersebut. Dan sungguh Nabi SAW telah mentaati perintah Tuhannya Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersegera melaksanakannya, lalu beliau bersabar karena Tuhan beliau dengan kesabaran yang paling sempurna. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan atau bermaksiat kepadanya, dan sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan takdirnya, N-nya besar kata ganti Allah, yang menyakitkan, hingga beliau mampu dengan sikap sabar itu melampaui para rasul ulul azmi alaihi mussalatu wassalam lainnya. Ulul azmi maksudnya nabi-nabi pilihan, ya, yang wajib kita imani nabi dan rasul berapa jumlahnya, Bu? 25, ya. Tapi udah tahu belum Allah utus berapa nabi? 124.000, ya. 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Bedanya nabi sama rasul, kalau nabi itu tidak membawa syariat baru. Mereka hanya mengingatkan kaumnya yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul itu membawa syariat baru. Tapi agamanya satu, Islam semua. Yang wajib ibu-ibu hafal 25 nabi dan rasul. Saya tidak tahu kalau kita disuruh hafal semua 124.000 ini. 25 saja tidak hafal, bagaimana? Nah. Bahkan banyak yang tidak tahu siapa nama istri nabi, siapa anak nabi. Berapa kali di majelis ditanya, siapa sebutkan istri nabi? Disebutkan Fatimah, ya. Fatimah anaknya. Contoh saja seperti itu. Jadi kita 25 nabi dan rasul. Nah, dari 25 nabi dan rasul itu ada lagi 5 nabi yang mengerucut, dikenal dengan ulul azm. Ini nabi pilihan, pimpinannya semua nabi-nabi itu. Yang 5 ini adalah Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 5 nabi dikenal dengan ulul azm. Pemimpinnya para nabi-nabi itu lagi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, dari 5 ini ngerucut lagi satu pimpinan mereka. Itulah Nabi Muhammad SAW. Semua nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya, Bu. Khusus untuk kaumnya saja. Jadi dia diutus satu negeri, negeri itu saja. Dia tidak punya kewajiban sebarin agama syariatnya kemana-mana, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta, semuanya. Maka itu keutamaan sendiri. Dan kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Nah, ini makna daripada potongan terakhir perkataan Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dengan sikap sabar itu, Nabi Muhammad SAW sabar, beliau melampaui para rasul ulul azmi alaihi wassalam lainnya. Maksudnya mengalahkan kedudukannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, poin ini perlu kita garis bawahi. Dari surah Al-Muddathir ayat 7-nya, wa li rabbika fasbir. Allah suruh Nabi Muhammad SAW sabar. Kalau Nabi Muhammad saja diuji, Bu, dan ujiannya berat sekali. Ujiannya berat. Coba bayangkan, apalagi kalau ibu-ibu mungkin lebih bisa membayangkan kalau ibu punya 7 orang anak, ya, 6-nya meninggal di masa ibu. Bagaimana perasaannya? Nabi Muhammad SAW itu. Anaknya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Anaknya adalah Al-Qasim yang laki-laki, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. 3-tiganya meninggal masih kecil. Baru lahir beberapa waktu meninggal.
Kemudian ada 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab meninggal di masa hidup Nabi. Nanti Fatimah meninggal setelah Nabi. Jadi dari 7 anak ini 6-nya meninggal di masa hidup beliau. Beliau pada saat sebelum jadi Nabi, kita tahu beliau orang yang sangat dicintai di Mekah. Tidak ada satupun orang di Mekah membenci Nabi. Termasuk pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya. Itu sampai menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya Nabi SAW. Tapi setelah Nabi dinobatkan jadi Nabi di umur 40 tahun, lalu kemudian beliau mengiklankan, mengajak kepada tauhid, kepada Allah, meninggalkan sembahan berhala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, kemaksiatan, zina, makan bangkai, menyembelih untuk selain Allah dan segala macam, maka dibenci oleh orang-orang yang mulai membencinya pamannya sendiri Abu Lahab itu. Sampai dia suruh anak laki-lakinya menceraikan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-Masad dalam Al-Quran di juz 30 ya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah tangan kedua tangannya Abi Lahab, pamannya Nabi SAW. Ma'agna anhu malu wa ma kasab. Tidak ada manfaat dari harta dan semua nama baik yang sudah dia kumpulkan. Ya. Karena memang dia menghina-hina Nabi, dia menyiksa Nabi, mengganggu Nabi, menggerakkan masyarakat Mekah untuk membenci Nabi. Makanya tidak ada manfaat hartanya. Ma'agna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Pasti dia akan masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa amratu hammalatal hatab, dan istrinya juga yang ikut-ikutan, ya, yang membawa ya, serabut-serabut di lehernya untuk dia taruh di jalan-jalannya Nabi lalu dibakar kayak rumput-rumput kering. Ya, itu di masa dulu orang pakai untuk menyalakan api. Maka ditaruh lalu ditepukin 2 batu, ada pecikan api lalu bisa membakar ranting-ranting kering itu, ya. Istrinya Abu Lahab taruh itu di lehernya, dia bawa, dia kalungkan hanya untuk cari Nabi lewat mana, ditaruh, dibakar. Ya, maka dikatakan wamra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya Abu Lahab yang bawa-bawa itu, ya. Fi jidiha hablum min masad. Jadi memang dia betul-betul membawa, dan itu nanti akan mencelakakan juga dia. Ya. Jadi bagaimana ujian yang sangat berat ini, luar biasa gitu. Sampai waktu beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira di Jabal Nur, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, 5 ayat pertama surah Al-Alaq, ya. Maka beliau pulang ke rumahnya dan Khadijah radhiyallahu anha, istri yang mulia, menunggu beliau tidak dengan kecurigaan, malah melihat suaminya dalam kondisi ketakutan. Malam subuh-subuh kembali ke rumah, yang pertama beliau diam, tidak menjawab apapun, tidak menanyakan apapun, menunggu Nabi SAW mengucapkan perintah apa. Maka Nabi mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, yang menyebabkan turunnya surah Al-Muzammil dalam Al-Quran. Ya. Orang yang minta diselimuti. Lalu Khadijah membungkus Nabi SAW dengan selimut, membawanya ke dalam rumah, memberikan minuman. Setelah tenang, Khadijah juga tidak tanya. Maka Nabi SAW menceritakan, telah terjadi begini dan begitu. Aku berada di Gua Hira, kemudian aku didatangi oleh sosok orang aku tidak kenal, berpakaian putih, memelukku, lalu menyuruh aku membaca Iqra, diulangi sampai berapa kali. Setelah itu aku bilang aku tidak bisa baca, lalu disebutkanlah 5 susunan kalimat yang aku harus ucapkan. Setelah itu aku turun dari Gua Hira menuju ke kaki lereng gunung Jabal Nur, ya. Tiba-tiba aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Lalu kata Nabi SAW, aku angkat kepalaku ke langit, aku melihat Jibril dalam postur aslinya sebagai malaikat. Dimanapun aku pandangkan mataku, di timur, di barat, di utara, di selatan, di situ padan Jibril memenuhi langit, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan bisa menghancurkan bumi ini. Lalu kemudian hilang tiba-tiba. Maka Nabi SAW ketakutan sebagai manusiawi dengan itu. Tapi Khadijah posisinya radhiyallahu anha, seorang istri yang salihah, yang memang pantas untuk menjadi suri tauladan bagi semua muslimah. Dia mengatakan, wahai suamiku, apakah kau berfikir kau akan diberikan sesuatu keputusan atau takdir yang buruk, sementara kau suka silaturahim, kamu membantu orang susah, kamu memenuhi kebutuhan orang-orang, maka tidak mungkin kau dihinakan.
Maka Khadijah pun mengajak suaminya Nabi SAW bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah. Dan dia sudah lama menunggu keluarnya Nabi terakhir di Mekah. Karena dia tahu dalam kitab Injil ini tempat keluarnya Nabi terakhir. Maka dibawalah ke sana, Nabi SAW ceritakan. Lalu kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sungguh yang telah datang kepadamu adalah ciptaan Allah, makhluk bersayap yang pernah datang kepada Musa, maksudnya Jibril alaihissalam. Lalu kata Waraqah bin Naufal, ketahuilah, aku akan menjadi orang yang pertama beriman kepadamu di saat nanti kau benar-benar sudah diutus oleh Allah, dan di saat kau diusir oleh kaummu. Nah ini yang kita ingin sampaikan ya, kau diusir oleh kaummu keluar dari kota Mekah ini. Nabi SAW waktu itu masih bingung. Nabi bilang, apakah mereka akan mengusirku? Karena Nabi nggak nyangka. Sebelum masa kedamaian, Nabi sangat dicintai oleh masyarakat Mekah. Bahkan mereka mengamanahkan dana-dana mereka, harta mereka untuk dibisniskan oleh Nabi. Dan mereka berikan julukan Nabi As-Sadiqul Amin. Orang yang sangat dipercaya dan sangat jujur gitu. Lalu kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang diutus seperti kamu kecuali akan diusir oleh kaumnya. Maka waktu itu sempat terputus wahyu 6 bulan, Bu. Nggak ada lagi turun wahyu. Setelah 6 bulan baru turun Wadduha, surah Ad-Duha. Demi waktu duha, di waktu pagi hari. Wadduha wal laili idza saja, di waktu malam juga pada saat tiba. Ya. Disebutkanlah sampai akhir surah Ad-Duha. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad dan menyanyiakanmu. Jadi bukan berarti 6 bulan itu terputus wahyu kemudian kau ditinggalkan gitu ya. Maka sampai akhir surah Ad-Duha. Nah di masa 6 bulan ini sebelum turun wahyu surah Ad-Duha, wahyu yang kedua turun pada masa itu, Waraqah bin Naufal meninggal dunia, pendeta tadi. Maka kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah Waraqah bin Naufal masuk ke dalam surga. Tapi saksi bahasan ujian yang datang kepada Nabi, tadinya beliau sangat dicintai di Mekah, dibenci gara-gara menyampaikan agama. Padahal menyampaikan yang benar. Gak boleh sembah berhala, gak boleh berbohong, gak boleh makan bangkai, gak boleh berzina, diingatkan. Tapi orang membencinya. Dari sini berarti pelajaran penting, ibu-ibu sekalian, kita kalau menyampaikan yang benar, itu jangan pikir karena retorika kita bagus, karena ilmu kita luas, karena kita mungkin punya jabatan, lalu orang semua terima, nggak ada. Itu pro kontra. Sebagus apapun kebenaran yang kita sampaikan, sehebat apapun retorika yang kita gunakan, pasti akan ada pro. Ada orang yang nerima, sebagaimana dakwah Nabi SAW ada yang terima seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullahi alaihim. Dan ada juga yang menolak seperti Abu Lahab, Abu Jahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, Syaibah, Walid dan semua tokoh-tokoh Mekah akhirnya meninggal dalam keadaan kufur gitu. Nah itu terjadi. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa li rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu lah kau bersabar. Kalau Nabi Muhammad SAW saja manusia mulai diuji, apalagi kita. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, Bu ya, siapa yang sedang diberikan ujian oleh Allah, maka hendaklah dia mengingat ujianku. Otomatis itu akan meringankan ujian dia. Maksudnya, saya aja sebagai Nabi diuji, apalagi kalian. Nah, seperti itulah. Dan apa ujian kalian pertemukan dengan ujianku, maka akan jadi kecil semuanya. Ya. Nabi Muhammad SAW diuji dari mulai jadi Nabi sampai beliau meninggal dunia. Di kota Madinah, tentu banyak jenis ujiannya, tapi kalau di kota Madinah, itu beliau SAW sudah punya kerajaan. Jadi Nabi, jadi raja, punya pasukan, masih diganggu oleh orang munafik. Selalu mendustakan Nabi, selalu mengolok-olok keputusan Nabi, ya, tidak percaya terhadap ayat Al-Quran yang diturunkan, menggoda orang-orang muslimin yang sudah beriman agar murtad dari agama Islam, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya, bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Ibu kalau mendengarkan kajian kami Sirah Nabawi tentang perang Tabuk, perang Tabuk itu sebenarnya 30.000 pasukan keluar dari Madinah bersama Nabi SAW, para sahabat Nabi, untuk berperang dengan orang-orang Romawi. Sekarang kota Tabuk ini masuk wilayah Saudi ya. Masa itu masih kerajaan Romawi.
di masa Nabi Muhammad SAW. Beliau keluar dengan 30.000 pasukan menuju ke wilayah Romawi untuk berperang dengan bangsa Romawi, menawarkan Islam, kalau enggak mereka bayar jizyah upeti, kalau enggak maka mereka akan berperang. Nah, pada saat beliau keluar ke sana, kata para ulama sejarah, peperangan sebenarnya bukan dengan bangsa Romawi, karena Romawi tidak mau ketemu dengan Nabi. Raja mereka yang waktu itu namanya Heraklius, dia tidak mau menemui Nabi. Dia sebelumnya, sebelum Nabi kepung ke wilayah Tabuk, dia sudah masuk Islam di tangan utusan Nabi datang ke dia, karena dia tahu. Tapi karena para pendeta di kerajaannya nggak mau beriman dan mau memberontak dari kerajaan dia, maka dia tinggalkan agama Islam. Nah, waktu Nabi keluar di akhir tahun sebelum beliau wafat, ya, peperangan terakhir Nabi, perang Tabuk, beliau mengepung wilayah Tabuk. Kata Heraklius kepada prajuritnya, jangan kalian keluar melawan orang ini, karena orang ini betul-betul Nabi dan ciri-cirinya sudah disebutkan dalam Injil. Kalau kalian lawan pasti kalian akan kalah. Maka Nabi SAW pulang ke Madinah membawa kemenangan, tapi sepanjang jalan itu gangguan orang munafik tidak berhenti. Terus diganggu oleh orang munafik SAW sampai mereka berusaha memburu Nabi di tengah jalan. Jadi peperangan Tabuk sebenarnya penyerangan muslimin ke wilayah Romawi, tapi peperangan yang sebenarnya itu adalah yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang munafik yang coba membunuh beliau. Dan terlalu banyak kisah ya, mereka menyalah-nyalahkan Nabi, mereka mengolok-olok gitu ya. Saya berbagi di antara kisahnya, waktu Nabi SAW dalam satu perjalanan pulang ke kota Madinah, lalu beliau berkemah, ternyata untah beliau hilang, untahnya Nabi hilang, lepas dari ikatannya dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi bilang kepada para sahabatnya, untaku lepas, coba tolong cari dan tangkap. Maka para sahabat pun mencari. Mereka yang beriman pada Nabi, ya udah, unta Nabi hilang, kita cariin aja, sederhana begitu aja. Contoh misalnya pengajian begini, Ustadz hilang sendal, orang jemaah pada cariin, itu biasa aja gitu ya. Tapi orang-orang munafik di masa itu tidak. Mereka pada saat Nabi SAW suruh cari, sahabat cari untanya, dia bilang, ini kayak mengaku Nabi, masa untanya aja hilang nggak tahu di mana. Gitu. Jadi nyakitin Nabi gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kebetulan banyak kemah, beliau ada di kemah, ada wahyu turun menyampaikan kepada Nabi, Jibril langsung menyampaikan, ada orang yang bicara begini, kebetulan yang bicara tuh di kemah sebelahnya. Jadi kayak rumah itu bertetangga di lokasi perkemahan itu. Di kemah sebelah orang munafik itu bicara. Jibril bongkar pembicaraan orang itu. Pemilik kemah yang ada orang munafik kebetulan lagi di kemahnya Nabi. Gitu. Lagi di kemahnya Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, waktu saya suruh kalian cari unta saya tadi, saya bilang coba carilah unta saya. Ada di antara kalian yang mengatakan, inikah orang yang mengaku sebagai Nabi? Masa untanya hilang aja dia tidak tahu? Maka ketahuilah saya manusia biasa. Saya tidak tahu di mana unta itu. Tapi Allah sekarang turunkan wahyu melalui Jibril menunjukkan di mana untaku. Dia ada di lembah ini, pergilah ke sana dan ambillah. Dan para sahabat mengikuti instruksi itu menemukan unta Nabi betul ada di sana. Waktu pemilik kemah sebelah ini keluar dari kemahnya Nabi, dia masuk ke kemahnya lalu dia bilang sama sahabat-sahabat di situ, tadi agak unik. Nabi Muhammad SAW sampaikan wahyu turun membongkar kedok seseorang yang meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW karena beliau memberitakan untanya hilang. Lalu kemudian orang itu mengatakan, masa dia mengaku Nabi tapi untanya aja tidak tahu? Maka teman-teman sahabat Nabi yang beriman di kemah itu mengatakan, yang ngomong ini orangnya nih ada di situ. Maka pemilik kemah itu marah lalu digebukin orang munafik itu. Ya. Tapi itu contohnya, dan mereka tidak berhenti, terus saja menyakiti Nabi SAW dan beliau bersabar. Beliau bersabar, ya. Intinya semua ujian butuh sabaran. Sabar itu solusi terbaik, ya. Perangkat terbaik, kendaraan terbaik. Kalau orang sakit, obat terbaik, resep terbaik untuk bisa keluar dari permasalahan. Nah, ini pelajaran pertama yang diambil dari Al-Muddathir ayat 7 tadi. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah tadi pembagian sabar itu, ya. Dilihat kalau di halaman 2 itu di perkataan tadi Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepadanya, dan sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan takdir yang menyakitkan. Ya. Jadi kita memang ujian itu datang memang menyesakkan dada, memang menyedihkan mata, membuat akal berpikir, itulah ujiannya.
Ya. Dan kita bisa bayangkan Bu sekalian ya, kalau tidak ada ujian dalam hidup ya, mungkin kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Kita tidak akan sampai pada level meneteskan air mata dan sangat dekat dengan Allah. Itu tidak bisa kita rasakan kalau tidak dengan ujian. Maka ujian itu banyak sekali manfaatnya. Bisa memberikan pahala besar, bisa memberikan kita kesadaran kalau kita punya Tuhan dan akhirnya kita kembali kepada Allah. Berapa banyak orang di antara kita bisa nangis karena saat Anda punya masalah. Sholat bisa nangis dalam doanya. Berapa banyak orang nggak bisa menangis pada saat lagi nikmat melimpah, gitu. Ya, karena itu sulit untuk mempertemukan antara dua hal ini. Ya. Baik, itu pelajaran juga yang bisa diambil dari poin yang pertama tadi dan tafsir surah Al-Muddathir ayat 7.